Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul jabbar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga dengan nikmat ini dapat melaksanakan pendekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, hidayah wal inayahnya kepada kita semua untuk dapat mendekatkan diri kepadanya melalui fasilitas yang Allah sudah berikan. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita ucapkan, kita laksanakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qawlan wa fi'lan, baik dari segi perkataan maupun perbuatan, untuk senantiasa istiqamah dengan sunnah beliau. Tentu kita berharap kelak di padang mahsyar kita diakuinya sebagai umatnya dan berhak untuk mendapatkan syafaatul uzma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita sedikit membahas tentang masalah ibadah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kautsar, yaitu tentang memotong daging kurban atau memotong hewan kurban. Ini nggak lama lagi nih ya, ini sekitar Dzulqa'dah ini, tanggal 3 kalau nggak salah. Sebulan ke depan butuhlah kita persiapan untuk menyongsong yang disebut dengan Dzulhijjah. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang, Bapak yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan mulai asal usul terjadinya atau asbabun nuzul terjadinya turunnya surat Al-Kautsar. Kita insya Allah sudah pada hafal ya. Demannya kalau berjamaah sholatnya itu suratnya Al-Kautsar aja Ustaz ya. Biar cepat. Ya. Baik. Surat Al-Kautsar terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di masjid. Turunnya surat Al-Kautsar itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat di masjid, dan Rasulullah itu tidur
tapi tidurnya tidak tidur benaran gitu loh. Kalau kita tidur ayam lah. Itu. Kalau bahasa Arabnya namanya gufa'atan. Tidur hanya segini saja. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun kembali, langsung Rasulullah mutabassaman, tersenyum. Itu ya. Kalau kita di masjid kan bisa tuh ya Pak ya. Habis karena umpamanya kecapean, duduk di masjid, habis zikiran kira-kira nunduk gini. Nah, setelah bangun Rasulullah tersenyum. Kalau kita ini ada yang nunduk nggak nih? Coba cek samping kiri kanan. Tahu-tahu tidur. Ya. Nah, ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu unzilat alayya alifan surata, sesungguhnya diturunkan kepadaku barusan saja. Di antara beliau tertidur sebentar itu, kemudian beliau bangun kembali sebentar saja. Faqara'a, lalu Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Membaca ayat sampai habis, selesai 3 ayat itu. Ini banyak apa namanya khilaf para ulama terkait dengan penyertaan bismillah. Jadi kalau ditanya bismillah itu turunnya beserta surat apa? Al-Fatihah? Salah. Al-Baqarah? Salah. Bismillah itu turunnya beserta surat Al-Kaum sebagaimana yang sudah ditentukan dalam hadis ini. Nah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau ya Muhammad al-kautsar. Kalau artinya itu di dalam hadis khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Kalau di dalam hadis itu disebutkan hal tadruna mal kautsar, kalian tahu enggak sih apa itu al-kautsar? Faqalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Qala huwa nahrun u'taniyahu Rabbi azza wa jalla fil jannah. Dia adalah satu sungai yang diberikannya kepadaku kelak di padang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-kautsar itu bisa dimaknain dengan an-nahrun fil jannah, disebut dengan an-nahrul kautsar, atau khairun katsirun, ya, atau kebaikan yang besar atau yang banyak. Nah, terus kalau Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan yang banyak, khairan katsira, kepada seseorang, wabil khusus ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang harus dilakukan adalah fasalli, maka salatlah. Nah, ini kadang-kadang sudah banyak nikmat Allah yang diberikan kepadanya, baik secara materi maupun fisik. Sehatnya selalu, nggak pernah ke rumah sakit, itu khairan katsira. Tapi kagak sholat, ya,
harta sudah menumpuk, 7 turunan, mungkin dah habis katanya sih. Ya. Tapi kagak salat. Lalai dengan kemewahan dunia, terlalaikan dirinya dengan gemerlapnya dunia. Nah, ini kuncinya, Pak. Kalau sudah merasa sudah banyak nikmat yang kita miliki, baik harta kita sudah banyak, ataupun kesehatan kita selalu prima, mungkin dalam setahun nggak pernah sakit, nggak pernah ke rumah sakit, ada yang kayak gitu kan? Nah, ingat apa yang harus kita lakukan pertama? Wassalli, maka sholatlah. Ingat Allah. Yang kedua, wanhar, dan tumpahkanlah darah. Maknanya berkurban atau memotong hewan. Nah, kira-kira yang kita pilih yang mana, Pak? Mau sholat aja atau mau berkurban saja? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena waw itu namanya wa'ataf, al-ma'tufun bil ma'nawiyah, ya. Jadi dua-duanya. Banyak nikmat yang Allah berikan salat. Banyak nikmat yang Allah berikan berkurban. Nah, itu, Pak. Jadi kuncinya ya seperti itu. Kan kita yang bisa menilai diri kita, Pak. Kadang kita menilai seseorang sudah bahagia tapi jiwanya kosong. Itu? Kalau kita sudah merasa sesuatu yang Allah lapangkan rezeki kita, maka lakukanlah. Yang pertama, salatlah. Yang kedua, bila sudah mempunyai kemampuan untuk berkurban, maka berkurbanlah. Potong hewan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar. Berhubungan dengan kegiatan ibadah yang terdapat di Dzulhijjah itu, maka yang pertama yang harus kita pahami pertama-tama adalah pengertian tentang adhiyah. Ya, adhiyah itu apa? Ini kan karena bahasa Arab semua, Pak, ya. Anhar juga sama. Apa itu anhar? Apakah anhar itu dimaknain dengan berkurban? Bisa saja. Nah, tapi nanti akan kita jelaskan perbedaan di antara adhiyah, anhar, dzibhun, dan kurban. Jadi ada 4 istilah di situ yang sering kita dengar. Tapi yang kerap sekali terdengar di kuping kita adalah kurban. Yang pertama, adhiyah. Adhiyah itu hayawanat alladhi tudbih fi yaumin nahar. Itu adalah hewan-hewan yang disembelih di hari an-nahar, di hari pemotongan. Nah, gitu. Jadi hewannya, kalau berbicara tentang adhiyah, maka berhubungan dengan hewan. Nah, itu. Berhubungan dengan hewan. Maka syariat Islam sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan praktek yang Rasulullah contohkan selama hidup beliau, maka yang pernah dikorbankan atau yang disembelih hewan kurban itu ada 3. Ya, yang pertama unta. Nah, itu hewan kurban itu namanya udhiyah atau udhiyah. Yang kedua kambing. Ya, yang ketiga adalah sapi atau lembu. Ayam? Enggak. Enggak pernah.
kelihatan di dalam hadis ya. Jadi yang tiga ini hewan adhiyah. Jadi kalau berbicara tentang hewannya ada tiga. Unta, sapi atau lembu, kemudian kambing. Nah, berbicara tentang anhar, itu cara memotong hewannya. Cara memotong hewan. Maka di dalam surat Al-Kautsar tadi, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Wanhar. Apa itu anhar? Adalah menumpahkan darah. Ya. Ini cara pemotongannya saja. Kalau anhar itu bitta'ni, dengan menusuk atau dengan menikam. Ya, apa yang ditikam? Al-huluku wa majariyad dam. Ya. Apa? Pernapasan unta dan aliran darah. Nah, jadi kalau unta itu ndak bisa diikat kakinya, Pak. Itu gede banget itu. 10 orang aja ngerobohkannya mungkin kalau orang Indonesia ya, ndak bisa. Maka dengan cara anhar itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong unta-unta korbanannya dengan cara menusuk. Ya, posisinya di mana? Nah, ini ada caranya sebenarnya ya. Karena kita di Indonesia nggak pernah kedengaran yang viral gitu ya. Orang Indonesia berkorban dengan unta. Semasa hidup saya belum pernah kayaknya ya. Kecuali di Arab ya. Kalau di Arab mungkin bisa. Ada orang tajir ke sana, dia mau berkorban, beli unta di sana. Yang motong bukan Indonesia mungkin, pasti orang Arab. Karena caranya itu beda. Salah tusuk nggak pas, wah bisa ngamuk tuh unta. Nah, bisa dikejar-kejar kita di sana. Nah, kira-kira gitu, Pak. Jadi anhar itu dengan cara menusuk. Menusuk bagian kerongkongan atau pernapasan unta dan aliran darah. Nah, kalau nanti disebutkan, dalam surat Al-Kautsar itu kan perintah wajibnya berkurban itu dengan cara anhar. Apa itu anhar? Menusuk. Itu salah paham. Menusuk itu khusus ke unta saja. Nah, tapi kalau makna dzibh, ini juga disyariatkan. Adzibh itu memotong. Nah, jadi anhar menusuk, kemudian adzibh memotong. Nah, ini juga sama, memotong bagian pernapasan hewan dan majariyad dam dan aliran darah. Nah, itu pemahaman terkait dengan cara memotong hewan kurban. Yang terakhir adalah kurban. Nah, ini kita harus paham ini. Memang belum ada mungkin bahasa yang pas menyesuaikan dengan pemahaman kita di Indonesia sesuai dengan peruntukannya ini. Ya, kalau kurban itu Bapak adalah motif seseorang untuk melakukan pemotongan hewan kurban. Motifnya apa? Iya, motivasinya apa? Apakah karena sesuatu atau karena Allah? Nanti sama-sama kita cari ini bahasa yang pas. Ya, mana Mas hewan kurban? Hewan dan kurban. Hewan adhiyah, kurban atau pendekatan. Nah, mungkin nanti dibantu saya ini untuk bisa memahamkan ini ya. Jadi motifnya itu. Mana kurban, mana motif Anda? Kan gitu ya? Ya.
mana hewan yang akan disembelih. Nah, mana hewan Anda yang akan disembelih? Jadi kalau begitu mungkin agak sedikit pas. Oh, ini hewan saya, tolong dipotong. Umpamanya kalau saya nggak bisa motong ya, mana hewan saya yang akan disembelih? Saya mau lihat. Nah, itu pas. Tapi mana kurban saya? Ini tidak bisa, Pak. Kurban itu motifnya, ya. Karena Allahkah antum menyembelih hewan atau karena siapa? Karena dulu, Pak, di zaman jahiliyah itu pernah terjadi pemotongan hewan kurban oleh ahlul jahiliyah, dan mereka gantungkan daging-daging kurbannya itu di belakang rumah, di depan rumah, kemudian darahnya dibalurin ke rumah-rumah mereka. Itu untuk apa? Ini buat Lata, Uzza, Manata, buat Tuhan kami, kata mereka. Kemudian orang-orang yang mengikut-ikut dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanahnu haqqu minhu, kami lebih berhak untuk berkurban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Tidak boleh kalian mencontoh-contoh orang jahiliyah, memotong hewan kurban kalaulah bukan karena Allah, maka itu haram. Nah, jadi kalau ada yang memotong kurban karena ke seseorang, atau karena ke ruh-ruh, atau karena ke sesuatu yang diyakini mungkin harus diberikan tiap tahun, maka itu haram, musyrik. Dan itu mencontoh orang-orang jahiliyah. Nah, jadi makna kurban adalah pendekatan motif kita untuk melakukan penyembelihan itu. Karena siapa? Apa karena Allah atau karena sesuatu? Nah, ini 4 kata ini mungkin harus perlu kita fahami, ya, sehingga tidak salah kaprah dalam pemakaian istilah-istilah Arab, ya, istilah-istilah bahasa Arab yang ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun hewan yang kita jadikan sebagai kurban ataupun wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka perlu kita garis bawahi kembali. Memang nilai ketakwaan itu yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Allah tidak butuh dengan daging kurban yang Anda potong, dan Allah tidak butuh dengan darah yang mengucur dari hewan kurban itu. Walaki yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Motifnya itu, kalaulah motifnya kita berkurban karena Allah Azza wa Jalla, maka itu akan sampai kepada Allah. Ketakwaan yang kita miliki, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam melakukan kurban dengan menyembelih kibas yang malaikat Jibril ganti, yang akhirnya Ismail terselamatkan, maka itu semua Ibrahim lakukan atas motif ketakwaan dan kedekatannya kepada Allah. Nah, itu. Nah, kalau kita berkaca dengan Ibrahim, Bapak yang dimuliakan Allah, wow, kita jauh sekali. Kita jauh. Kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam ketika berkurban itu, ketika memotong hewan kurban, maka ia mengenyampingkan segala kepentingan dirinya
dan keluarganya barangkali. Yang dia pentingkan dan yang dia prioritaskan adalah perintah Allahu Azza wa Jalla. Ya. Dan kita kan sudah pahamlah cerita Ibrahim ketika beliau berada di Makkah meninggalkan seorang anak yang nama dinanti. Ya, bertahun-tahun Ismail itu baru terlahir ke muka bumi. Di saat Ismail lagi asyik-asyiknya bermain dengan Ibrahim, lucu-lucunya kalau bahasa kita, kemudian ada perintah Allah untuk pergi hijrah ke Palestina. Maka kala itu pula Ibrahim berangkat meninggalkan istrinya dan anaknya. Jadi pengorbanan itu dari Nabi Allah Ibrahim luar biasa. Yang kedua, setelah selesai misi dakwahnya di Palestina, beliau kembali ke Makkah. Menemukan Ismail sudah agak dewasa. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk dikorbankan. Itu maknanya apa? Ibrahim mementingkan urusan perintah Allah di atas segala-gala urusan yang dia miliki, baik pribadinya maupun keluarganya. Ya. Nah, jadi kalau kita ini bisa-bisa nanti, kalau Ibrahim itu kan disebut dalam Al-Quran itu Khalil, ya, Khalilullah, kekasih Allah. Nah, jadi kalau umpamanya kita dapat melakukan apa yang telah Ibrahim lakukan dengan nilai ketakwaan dan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mementingkan urusan apa yang Allah perintahkan ketimbang urusan pribadinya, maka insya Allah kita juga disebut dengan Khalilullah. Walaupun Khalilnya kecil gitu ya, maksudnya tidak sama dengan Ibrahim maksudnya gitu ya, kekasih Allah. Ya. Kalau azan yang berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kira-kira kalau Khalilullah itu langsung tuh connect sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Connect. Hatinya terpaut kepada Allah Azza wa Jalla. Rindu rasanya untuk melangkahkan kaki ke masjid. Rindu rasanya untuk bertemu dengan Allah dalam salat. Nah, ini ada sebagian yang tidak kan? Ya, tarik selimut lah, ya. Apalagi panas cuaca saat ini sangat luar biasa, Bapak, ya. Ya, mohon untuk kita tetap menjaga kesehatan, ya. Karena panasnya melebihi dari biasanya gitu, ya. Kalau rumahnya pakai AC, nyaman, wallah karim. Nah, ini kalaulah kita benar-benar menjadi Khalilullah itu, maka segalanya akan kita tinggalkan. Ya, kita akan lebih mementingkan urusan Allah, perintah Allah ketimbang urusan kita pribadi. Nah, ini yang coba kita ungkap terkait dengan makna taqwa yang kita lakukan melalui wasilah hewan kurban yang akan kita sembelih di Zulhijjah kelak. Nah, jadi kalau umpamanya mau berkurban sekarang, ya, udah ada niat, ya, siapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yansuru ila suwarikum
Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk kalian, wala ila amwalikum, dan juga bukan kepada harta yang banyak yang kalian miliki, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dan akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan perbuatan kalian. Nah, ini korelasinya dengan yang di atas tadi Bapak, yaitu di surat Al-Hajj ayat 32. Hadis ini menggambarkan hewan kurban yang kita miliki, hewan yang kita akan jadikan kurban ataupun wasilah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segede apapun yang kita bawa nanti, yang kita akan beli, secakep apapun, sesehat apapun, kalau motifnya bukan karena Allah, maka ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau yang ada niat untuk berkurban, coba benahin niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, inna sadaqata taqa'u fi yadir rahman qabla an taqa'a fi yadis sa'il. Nah, sesungguhnya sedekah yang kita berikan duluan jatuh ke Allah sebelum duit yang kita kasih ke orang yang meminta, nanti ke tangan Allah duluan. Jadi sebelum korban, sebelum hewan dipotong, darahnya itu sudah mengalir duluan. Apa yang mengalirnya? Nilai ketakwaan yang kita bina, hasrat hati kita untuk berkurban dan motif kita untuk berkurban itu sudah jatuh kepada yadillah. Wa inna ad-dama la yaqa'a minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Sesungguhnya darah yang memancar dari leher hewan kurban yang kita potong akan jatuh ke tangan Allah sebelum jatuh ke bumi. Nah, itu juga maknanya bahwa nilai ketakwaan kita dalam berkurban sangat menentukan sampainya kepada Allah dan tidak sampainya kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak yang dimuliakan Allah, saya akan mengajak kembali mengingatkan kita semua beberapa hadis bagi mereka-mereka yang sudah sanggup dan mampu dan diberikan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Dan kaji ini sih sudah sering diulang. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Dawud qalu an Abi Dawud wa huwa Nafi' ibn Harith an Zaid bin Arqam qala qultu ya Rasulullah ma hadhihi al-udhiyah. Ya Rasulullah, apa itu hewan kurban? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Jadi memotong hewan kurban itu adalah sunnah atau jalan yang ditempuh abikum, ayah kalian Ibrahim. Jadi ibadah kurban itu, memotong hewan kurban merupakan salah satu perilaku yang pernah dicontohkan Ibrahim alaihissalam. Qalu wa ma lana minha. Maka para sahabat, kalau itu sunnahnya Ibrahim, apa yang kami bisa dapatkan darinya? Qala, Rasulullah bersabda, bikulli sya'ratin hasanatun. Setiap bulu-bulunya itu menjadi satu kebaikan. Ya, kalau sapinya gede, otomatis bulunya pasti banyak.
Gitu kan? Qalu fas-shawab, maka mereka berkata, bagaimana kalau dengan domba? Sama, bikulli sya'ratin minas shawafi hasanatu. Jadi setiap helai rambut yang dari domba itu juga satu kebaikan. Nah, insya Allah ini memotivasi kita semuanya sehingga dapat kita melakukan penyembelihan hewan kurban bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk kita untuk menyembelih hewan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, hadis yang diriwayatkan Sunan Ibnu Majah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana lahu sa'atan lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baginya ada kelapangan rezeki, jadi sudah ada depositonya banyaklah, ya. Jadi hartanya itu bukan hanya cukup buat dirinya sendiri, ya kan? Kalau untuk keluarganya sudah aman lah, ya kan? Nah, dia mempunyai tabungan banyak. Kemudian lam yudah, nggak mau berkurban. Motifnya kenapa? Kita nggak tahu. Alasan orang kenapa nggak mau berkurban. Ya. Nah, paling kalau untuk kambing 3 juta lah. Dia lebih dari 3 juta hartanya. Ya kan? Kalau sapi 5 juta, 3 juta 700 umpama. Lebih dari itu. Hampir 100 juta hartanya yang tersimpan. Itu orang masuk dalam kategori yang mempunyai kelapangan. Lam yudah, tidak mau berkurban dia. Fala yaqrabanna musallana, tidak usah datang ke masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam konteks ini maka ada beberapa hal catatan yang kita harus ingat sebelum masuk Zulhijjah, yang mana pada saat itu kita akan memotong hewan untuk wasilah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mulai dari sekarang bagi yang berniat untuk menyembelih hewan, maka benahin niat dan motif kita sehingga apa yang kita lakukan insya Allah sampai ke Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, untuk pemilihan hewan kurban, dan ini juga salah satu syarat dalam menentukan hewan kurban. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkurbankan 2 kambing, ya, amhalaini, dua-duanya sehat, cantik, molek. Nah, ini juga persyaratan bagi mungkin panitia. Nah, ini harus dicek kembali terkait dengan kondisi hewan kurban. Kemudian mempunyai 2 tanduk. Nah, ini juga harus cukup umur. Nah, nanti kalau umpamanya kita mau berkurban sepribadi, nah itu harus dicek bagaimana kondisi sapi atau kambingnya. Ya, bila mana sudah sehat, ya beli. Ya, kalau berpenyakit, jauh usah beli. Ya, nah, itu untuk persyaratannya. Kemudian yang terakhir adalah di dalam tafsir Al-Qurtubi, zahabal jumhur ila anna qaulil mudahhi, berpendapat jamhur para ulama atas perkataan orang yang memotong hewan kurban, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah kurbanku ini. Nah, jadi dia berdoa di situ. Ya, selain dari ismullah, selain dari bismillah.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu wajib. Jangan nanti tukang jagalnya karena mungkin panik lupa Bismillah, Pak. Ini ingat-ingat ini. Yang tukang jagal tanggung jawab itu. Karena mungkin sapinya ngamuk duluan, sampai tukang jagal pemotongnya itu lupa. Nah, ini harus diingat-ingat. Karena fokus ke, nah ini karena dilihat orang banyak kan dia nggak konsen dia. Takutnya lupa. Bismillah yang pertama. Jadi kita memotong hewan kurban itu adalah dengan lafaz Bismillah. Kemudian Allahumma taqabbal minni. Kalimat Allahumma taqabbal minni, para ulama sepakat itu ndak ada masalah. Kalau umpamanya mau kita sebutkan ketika memotong hewan kurban, ya Allah terimalah kurbanku ini, ya gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah Allahu Akbar Z, ya Allah terima hewan kurban saya ini. Itu boleh, boleh. Ya. Dari mana apa namanya dalilnya? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang sahih, an Aisyah radhiyallahu anha wa fihi thumma qala, dan Aisyah dari radhiyallahu anha terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan hendak memotong kurbannya, faqala Bismillah, maka Rasulullah mengatakan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhaha bihi. Ya Allah terimalah kurbanku, kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Nah ini alasannya, kalaulah sekiranya ada pemotong hewan kurban, mana namanya? Bawa sini. Nah, itu para ulama sepakat boleh. Nah, tapi ingat Bismillah yang pertama, ya. Nah, ini keasikan nyebut nama 7 orang dari sapi kan? Ini Pak jangan rumit-rumit bikin, orang yang menyembelih itu repot. Nah, ini harus namanya binnya harus ada, bintinya harus ada, tidak mesti Pak. Nah, bilang aja nama panggilan. Siapa? Mahmud. Ya silakan. Ini korbannya Pak Mahmud. Nah, gitu ya. Nanti kalau dia nggak konsen lupa Bismillah dengan hal-hal yang sepele seperti itu kan. Nah, ini boleh saja disebutkan di sana. Ya. Nah, dan barangkali itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam hal tuntunan untuk melakukan pemotongan hewan ketika Dzulhijjah kelak akan sampai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ketakwaan yang kita miliki di saat kita memotong hewan kurban. Demikian barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.